Halo otomotif maniak, selamat datang di video Wong Otomotif, channelnya seputar dunia otomotif. Ini dia yang kita tunggu-tunggu selama ini. Akhirnya SUV leather frame dari Toyota untuk Indonesia facelift juga nih. Ini adalah New Fortuner TRD Sportivo Facelift 2020 versi Indonesia. Meski hanya facelift, saya melihat banyak perubahan yang signifikan pada New Fortuner ini. Apa saja yang berubah dari model sebelumnya? Ikan hiu makan bonsai, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya, serta aktifkan loncengnya. Harga dan varian. Ada dua versi penggerak yaitu 4x2 dan 4x4. Untuk versi 4x2 ada tipe G transmisi manual dan matic bermesin diesel, tipe VRJ transmisi matic bermesin diesel, tipe paling populer VRJ TRD Sportivo bertransmisi matic bermesin diesel, tipe SRJ matic bermesin bensin, tipe SRJ TRD Sportivo bermesin bensin, serta ada varian untuk off-road karena berpenggerak 4x4 yaitu tipe G dan VRJ dengan transmisi otomatis. Untuk harga kami tulis di deskripsi ya. Dimensi mobil SUV leather frame dari Toyota ini sangat gede. Memiliki panjang 4.795 mm, lebar 1.855 mm, tinggi 1.835 mm, wheelbase-nya 2.745 mm. Mantap. Fitur canggih dan hiburan. Fortuner baru ini membawa banyak sekali perubahan pada fitur yang lebih baik dari model sebelumnya. Kamera parkir 360 derajat, blind spot warning, moving object detection, lane departure warning, headway monitoring warning, wireless charging, electrochromic rear view mirror, head unit untuk tipe TRD kini menjadi 9 inci, support NFC. Sedangkan fitur yang tetap ada pada New Fortuner ini ABS, EBD, Hill Start Assist, Vehicle Stability Control, Emergency Brake Signal, 7 SRS airbag untuk tipe 4x4, 3 airbag untuk 4x2, Trailer Sway Control, Automatic Traction Control, pedal shift, pintu bagasi otomatis dengan kick sensor, serta roof monitor. Mantap nih, fiturnya banyak sekali. Eksterior. Kini tampilan Toyota Fortuner lebih garang lagi nih, dengan beberapa perubahan yang menurut saya jauh lebih positif dari model sebelumnya. Di bagian depan menggunakan grill baru dengan tarikan 3 garis yang tegas, serta ada garis warna merah di bagian atas untuk tipe TRD. Krom besar ditarik dari tepi grill hingga ke bagian atas headlamp. Hohohoi, lihat ini. Di bagian emblem Toyota ada sebuah kamera untuk fungsi 360 view cam-nya. Keren nih. Lampunya sudah beam LED dengan DRL yang cantik. Fog lamp-nya juga sudah LED dengan garnish chrome. Dan di bagian bawah membentang lampu sen yang sudah LED. Mantap. Di bagian samping secara keseluruhan bodinya hampir sama dengan model sebelumnya. Yang berbeda pada desain velgnya nih, kini dual tone berukuran 18 inci dengan ban Bridgestone Dueler dengan profil 265/60R18. Di keempat kakinya sudah tersemat rem cakram dengan ABS. Di atas sudah terpasang talang air, handle pintu yang dibalut dengan krom, ada push step untuk memudahkan Anda masuk ke dalam mobil, tombol smart key di kedua pintu depan, stiker TRD di kedua sisi, dan spion yang sudah auto retractable dengan warna hitam, dilengkapi dengan turning lamp, serta kamera untuk fungsi 360 view cam-nya. Detail bagian belakang. Perubahan pada bagian lampu yang sudah LED dengan desain baru, smoke kehitam-hitaman, serta lampu sen LED yang sekarang membentang di bagian tengah. Di atas ada antena sirip view, defogger, list chrome jendela, dari samping sampai ke belakang menyambung. Kamera mundur, sensor parkir 5 titik,
emblem Fortuner yang super gede, serta emblem TRD Sportivo di sebelah kanan. Sama seperti tipe sebelumnya, untuk membuka bagasi sangat praktis. Cukup tekan tombol, maka bagasi otomatis terbuka. Bisa juga dengan cara diayunkan kaki pada sensor, atau bisa diakses juga dari tombol di remote. Bagasinya cukup luas, bisa untuk membawa koper sedang, tas kecil, dan barang bawaan lainnya. Jika Anda merasa kurang besar, Anda bisa melipat jok baris ketiga untuk membawa barang bawaan yang lebih besar lagi. Terdapat power outlet, gantungan, dan lampu di bagasi yang masih halogen. Ban serepnya digantung di bawah, namun keren nih dengan ukuran pelek dan ban yang sama dengan keempat roda yang dipakai. Namun sayang sekali, di New Fortuner ini juga belum dilengkapi dengan penutup ban serep. Interior. Warna pada keseluruhan interiornya kini berwarna hitam. Hanya bagian atap saja yang masih berwarna krem. Untuk akses masuk pada row depan cukup kantungi kunci, lalu sentuh tombol e-key pada handle pintu. Maka masa depan Anda akan terbuka lebar karena Anda seorang bos di suatu perusahaan atau Anda bahkan seorang owner perusahaan. Jika memiliki New Fortuner ini adalah simbol pembisnis sukses di Indonesia. Pintunya dibuka terasa solid dan berat. Di bagian door trim masih menggunakan material keras, namun di bagian sanggahan tangan sudah dibalut material empuk dengan jahitan berwarna putih. Ada pengaturan power window yang keempat jendelanya sudah auto. Pengaturan spion dan terdapat cup holder. Pengaturan jok pengemudi sudah elektrik, maju, mundur, recline, dan naik turun. Material sarung jok menggunakan kulit berwarna hitam. Posisi mengemudinya tinggi, layaknya sebuah SUV dengan pandangan luas ke depan. Pilar A-nya pun tidak terlalu mengintimidasi saat mengemudi. Untuk menghidupkan mesinnya tentunya sudah pakai start-stop engine. Di bagian bawahnya ada tombol untuk parkir sensor, buka bagasi, mematikan fungsi elektrik bagasi. Lingkar kemudinya sudah dilapisi kulit dengan jahitan putih. Pengaturan setirnya bisa tilt maupun teleskopik. Tombol di bagian kiri untuk mengatur audio, di sebelah kanan untuk mengatur MID. Di bagian bawah setirnya sudah terdapat pedal shift, pengaturan wiper, serta pengaturan lampu. Dan ada tuas untuk mengoperasikan cruise control. Ini tampilan meter displaynya dengan warna kebiru-biruan. Padahal mobil ini bukanlah mobil hybrid. Di bagian kirinya petunjuk takometer dan suhu mesin. Di bagian kanan tampilan speedometer dan BBM monitoring. Serta di bagian tengah ada layar multi informasi display dengan animasi baru untuk menampilkan posisi transmisi, keadaan door lock, odometer, trip, rata-rata berkendara, dan lain-lain. Material dashboard bagian atas masih menggunakan bahan plastik keras, namun dari tengah ke bawah sudah dibalut dengan material empuk dengan jahitan asli. Ada penampil waktu di tengah dashboard. Head unitnya kini berukuran lebih besar, yaitu 9 inci, support Bluetooth, DVD, radio, AUX USB, Miracast, bahkan NFC untuk mengecek saldo e-tol Anda. Serta head unit 9 inci ini bisa menampilkan sekitar mobil saat parkir. Ini berkat kamera 360-nya. Super mantap. Konsol pengaturan AC dengan display dan tombol-tombol yang empuk dan elegan. Untuk tipe TRD sudah dilengkapi dengan wireless charging. Mantap nih. Bagi yang tidak tahu wireless charging, cari di bawah Google. Tuas transmisinya masih sama dengan model sebelumnya. Rem parkirnya masih menggunakan otot. Kenapa tidak pakai tombol elektrik seperti kompetitor beratnya? Ada tombol untuk mode berkendara, sport, dan power mode.
tombol untuk VSC, terdapat konsol box dan armrest juga, yang di dalamnya bisa untuk menaruh dompet atau HP. Ada dua glove box yang di bagian atas terdapat hembusan AC yang direct ke dalam konsol. Anda bisa menaruh minuman di sini supaya terjaga kedinginannya. Untuk glove box bagian bawah, kapasitasnya lebih besar. Sun visornya sudah dilengkapi dengan kaca dandan dan terdapat lampu. Lampunya akan menyala saat kaca dibuka. Ada lampu kabin yang sudah LED berwarna putih. Penyimpanan kacamata di atas ini, spion tengahnya sudah ada improvement nih. Sekarang sudah electrochromic atau auto dimming, sehingga Anda akan merasa nyaman saat mengemudi mobil Fortuner ini. Tidak ada lagi yang iseng ngasih lampu dim. Ini sisa penyimpanan di bagian depan. Row kedua. Untuk mempermudah Anda naik kabin mobil ini, memang sudah disediakan footstep. Namun di baris kedua tidak terdapat pegangan tangan macam di Foxy. Anak-anak dan orang yang sudah lansia akan sedikit sulit untuk masuk mobil Fortuner. Harusnya hal sepele seperti ini diperhatikan. Di bagian door trimnya masih berbahan plastik keras, namun di bagian sanggahan tangan sudah dilengkapi dengan material lembut. Ada pengaturan power window yang sudah auto dan terdapat cup holder. Posisi duduknya lebih tinggi daripada kursi yang di depan, membuat penumpang belakang masih bisa melihat dengan leluasa ke kaca depan. Legroomnya luas, headroomnya juga masih lega, paha juga lumayan tersanggah dengan baik. Saya tingginya 177 cm. Pengaturannya bisa maju dan mundur serta recline. Material joknya sudah dilapisi dengan bahan kulit berwarna hitam dan jok tengahnya bisa dijadikan armrest. Duduk di bangku tengah harus sedikit mengangkang karena ada gundukan yang lumayan gede. Di bagian atas plafon yang berwarna krem, ada lampu kabin yang besar serta sudah LED, lubang hembusan AC yang bisa diatur langsung dari sini dengan displaynya, ada roof monitor untuk hiburan penumpang belakang, pegangan tangan yang sudah ada cantolan untuk hanger, di tengah ada power outlet dan ruang penyimpanan kecil, serta ada penyimpanan tambahan di belakang jok baris pertama dengan cantolan. Sayangnya belum juga dilengkapi dengan sunroof pada New Fortuner ini. Semoga di generasi selanjutnya sudah terdapat sunroof. Ayo kita ke tempat duduk tahta terendah di mobil ini. Akses masuknya tidak terlalu sulit. Anda cukup tarik tuas recline, maka jok row kedua akan ngejuplak ke depan. Di kursi baris ketiga ini bagi orang dewasa terasa sempit. Legroomnya mentok, headroomnya mentok. Anda harus kompromi dengan penumpang tengah agar mau memajukan joknya supaya Anda mendapat ruang yang lebih besar. Baris ketiga ini cocok untuk diduduki anak-anak yang tidak terlalu tinggi. Terdapat juga ventilasi AC di baris ketiga ini. Juga terdapat cup holder di kedua sisinya. Engine. Untuk tipe SRJ dan SRJ TRD menggunakan mesin bensin dengan kode 2TR FE 4 silinder segaris DOHC Dual VVTi. Isi silindernya 2694 cc atau 2700 cc jika dibulatkan, meluapkan tenaga maksimal 163 PS di RPM 3400 serta torsi maksimal 24,7 kgm di 4000 RPM, menyalurkan tenaga kedua roda belakangnya. Untuk yang bermesin diesel, tipe G, VRJ, dan VRJ TRD memiliki kapasitas 2393 cc atau 2400 cc jika dibulatkan dengan kode 2GD FTV 4 silinder segaris 4 katup DOHC VNT intercooler, memuntahkan tenaga maksimal 149,6 PS pada 3400 RPM serta torsi 40,8 kgm di RPM 1600 sampai 2000. Ini berkat turbo, menyalurkan tenaga kedua roda belakang untuk varian 4x2, sedangkan untuk varian 4x4 menyalurkan tenaga keempat rodanya. Mantap. Pilihan warna. Jika Anda ingin membeli mobil ini di showroom Toyota, ini pilihan warnanya. Ada putih, silver, grey, hitam, dan coklat.
Demikian review New Fortuner Facelift 2020 Indonesia. Kesimpulan saya pada mobil ini sangat bagus, facelift yang tidak main-main. Meskipun masih ada beberapa catatan kecil untuk New Fortuner ini, namun semua terbayarkan dengan hadirnya fitur-fitur canggih dan sistem hiburan yang modern. Video ini tidak dibayar dan disponsori oleh siapapun. Ini benar-benar real opini kami dari tim Wong Otomotif. Maka kami berharap pada Anda semua untuk like, komen, dan share ke seluruh penjuru medsos Anda. Serta subscribe bagi yang belum subscribe, tekan juga gambar loncengnya. Untuk request video selanjutnya silahkan komen di bawah atau DM via IG Wong Otomotif. Terima kasih banyak ya.